Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Chin dan hari ini saya akan bahas lebih mendalam lagi tentang Fuji X-S10. Fuji X-S ini adalah suatu lini kamera yang baru ya buat Fuji. Ini menggantikan lini XT 2 digit seperti XT30. Jadi kedepannya kemungkinan besar tidak akan ada XT40, tapi sudah digantikan dengan XS10. Nah, mungkin teman-teman penasaran kenapa harus berganti huruf ya, jadi S. Nah, setelah saya tanya ke Fuji Indonesia, mereka bilang bahwa S ini singkatannya yaitu simple. Ya mungkin di sini sudah ada pakai mode dial, di sini ada mode auto, sehingga teman-teman yang pemula lebih gampang ya. Mungkin yang belum belajar fotografi tinggal putar ke auto dan kemudian tinggal bidik dan jepret. Nah, jadi mudah, jadi lebih simpel ya daripada Fuji yang dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah secure. Nah, kalau kita perhatiin dari desainnya, ini gripnya itu tebal sekali. Jadi kalau misalnya kita genggam pakai tangan dan kemudian lensanya mungkin panjang dan berat, ini terasa lebih aman ya, tidak slip ya. Karena kebanyakan kamera-kamera Fuji yang XT itu gripnya kecil-kecil ya, kecuali kita tambahkan dengan battery grip yang memungkinkan grip yang jadi lebih besar. Tapi kalau yang XS ini benar-benar beda sekali. Jadi gripnya sangat besar seperti mini DSLR. Nah, S yang ketiga, wah sampai ada 3 ya singkatannya, yaitu stabilization atau steady. Nah, uniknya di XS10 ini juga punya stabilization. Biasanya image stabilization hanya di reserve untuk yang kelas atas, misalnya XH atau XT4 ya. Bahkan XT3 itu belum ada built-in stabilization di body. Tapi di lini menengah ini XS yang pertama punya built-in stabilization. Dan built-in stabilization-nya itu katanya desainnya baru, jadi bisa lebih kecil tapi tetap efektif sampai kurang lebih 5-6 stop. Kamera Fujifilm terkenal banget dengan film simulation-nya ya. Dan kalau kita pilih film simulation-nya, nanti hasil gambarnya akan menyerupai efek karakter film yang di zaman dulu. Di XS10 ini cukup lengkap ya, dia punya 18 film simulation. Artinya dia sama dengan kamera Fuji yang profesional, yang XT4. Jadi sampai up to date, komplit. Termasuk klasik negatif, juga ada Eterna dan Eterna Bridge Bypass. Yang terakhir saya sebut itu adalah yang terbaru. Saat saya menguji kamera ini, saya banyak menggunakan film simulation Bridge Bypass. Karena ini adalah film simulation yang terbaru dari Fuji dan tentunya teman-teman juga pengen tahu ya seperti apa. Dan saya menemukan ini sangat unik dan khas ya. Contohnya saat saya memotret si Yesi, itu warna kulitnya menjadi sangat pudar dan kemudian tonalitinya keras. Artinya tekstur di wajahnya itu kelihatannya cukup kontras ya. Ya pastinya nggak semua orang suka ya. Biasanya orang suka potret kan sukanya yang halus tonalitasnya ya. Nah, kemudian soal bridge bypass ini juga uniknya kalau misalnya kita motret langit biru misalnya, dia langitnya itu khas banget ya. Jadi ada kayak biru muda seperti di film-film seperti itu. Tapi sayangnya waktu saya menguji kamera ini, ternyata hujan deras ya, sehingga langitnya itu kelabu dari sore sampai malam. Jadi mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa coba lagi bridge bypassnya di pemandangan dengan langit yang lebih cerah. Salah satu fitur penting ya untuk XS10 ini yaitu built-in stabilization di body. Tentunya ini sangat membantu bagi teman-teman yang ingin motret dengan shutter speed yang sangat lambat ya, misalnya di kondisi gelap tapi tidak mau menaikkan ISO karena kalau naikin ISO nanti noise. Menurut pengujian saya saat saya menggunakan lensa 1855 dan saya putar ke 55 yang zoomnya yang paling ujung, saya bisa mendapatkan shutter speed yang sekitar 1/4 dengan konsisten tajam ya. Tapi kalau saya coba setengah detik atau 1 detik itu agak sulit untuk mendapatkan ketajaman yang konsisten. Jadi saya nilai dia cukup bagus, bisa kurang lebih 4 sampai 4,5 stop ya. Jadi lumayan banget.
Dan image stabilization di body ini juga sangat membantu saat kita misalnya merekam video. Karena saat kita tidak menggunakan gimbal, mungkin kita pegang pakai tangan seperti ini. Nah, di kameranya sudah ada built-in stabilization plus electronic stabilization plus di lensa, itu akan memberikan footage yang jauh lebih stabil dibandingkan dengan kamera yang tidak memiliki built-in stabilization di kameranya sendiri. Nah, saat saya pakai ini untuk sedikit digerak-gerakkan, itu juga lumayan stabil meskipun ya memang tidak bisa mengalahkan misalnya kita menggunakan gimbal atau tripod. Soal autofokusnya, kamera ini juga sudah hybrid face detection ya, dibandingkan dengan yang X-T20 atau bahkan X-T10 yang lama-lama, tentunya ini sudah bagus ya, setara dengan yang X-T3 atau X-T4. Nah, dia bisa lock face detection dan juga eye detection, terutama saat kita merekam video. Nah, cuma saya dapati bahwa kalau misalnya orangnya mungkin menghadap ke samping atau mungkin tutup matanya atau pakai masker, nah kamera ini sering mengalami kesulitan untuk mendeteksinya. Apalagi kalau orangnya membelakangi ya, tidak kelihatan. Jadi untuk deteksi autofokusnya memang belum secanggih kamera-kamera baru ya yang bisa object tracking atau segala macam. Tapi bagi saya kecepatannya udah cukup lumayan. Nah, saat merekam video atau foto kecepatan tinggi dengan AF continuous tracking, saya juga mendapati kecepatan autofocus dan keakuratan autofocus sangat tergantung dari lensa yang kita pakai. Kalau saya pakai lensa yang motor fokusnya lumayan bagus, misalnya di Fuji XF 1855 ataupun mungkin teman-teman punya yang lebih bagus lagi, misalnya 1655 f2.8, itu mungkin nggak masalah sama sekali dan tidak ada loss focus di antara shoot atau saat video. Tapi saat kita menggunakan lensa-lensa yang lebih lama, yang generasi awal-awal Fuji ya, misalnya 23 1,4, ini bukan sangat besar sekali ya, 27 mm f2.8 yang pancake itu, yang versi pertama, tentunya itu kadang-kadang bisa loss focus dan kemudian motor fokus dari lensanya itu agak sedikit berisik. Jadi waktu saya pakai itu dia krek itu sesuatu yang normal sebenarnya teman-teman, karena itu adalah kerja dari motor fokus yang agak lama. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan XS10 ini untuk tracking subjek yang bergerak, saran saya adalah pilihlah lensa Fuji dengan motor fokus yang bagus. Soal ISO tingginya, tentunya Fuji XS10 ini sama dengan kurang lebih kamera-kamera Fuji yang memiliki sensor yang sama, yaitu 26 megapiksel X-Trans sensor APS-C. Menurut saya lumayan APS-C, tapi ISO tingginya cukup clean sampai sekitar 3200. Jadi teman-teman tidak perlu ragu untuk menggunakan ISO 800, 1600 misalnya. Tapi kalau sudah menggunakan ISO yang sangat tinggi, misalnya 6400 atau ke atas, memang akan muncul noise, atau saat kita perhatikan dengan teliti, hasil fotonya itu kehilangan banyak fine detail ya, yang detail yang atau tekstur yang halus-halus itu, karena kerja dari noise reduction. Jadi noise reduction itu membuat tekstur dan noise itu hilang, tapi gambarnya akan kelihatan seperti cat air dan berkurang ketajamannya. Jadi saran saya kalau bisa tetap menggunakan ISO yang lebih rendah dari 3200. Untuk continue shootingnya itu menarik juga, karena kamera mid range ya, menengah seperti ini, dia bisa shoot 8 foto per detik secara mekanik dan 20 frame per second secara elektronik. Jadi bisa dibilang ini cukup bagus untuk memotret subjek yang bergerak cepat. Menu Fuji XS10 pada dasarnya mirip dengan menu kamera Fuji pada umumnya. Font di menu sebenarnya sudah bagus, tapi sayangnya untuk nama menunya agak panjang, fontnya jadi terlalu rapat. Fuji XS10 ini punya banyak tombol yang dapat dikustomisasi, termasuk tombol yang berada di dekat jendela bidik. Di dalam menu ada mode stabilization, IBIS, dan OIS, dan juga ada digital OIS. Tujuannya untuk merekam getaran tangan, terutama saat merekam video. Juga ada mode IS Mood Boost, yang cocok sekali kalau kita rekam video handheld tanpa banyak gerak. Footage-nya akan menyerupai footage yang diambil dengan menggunakan tripod. Seperti biasa di kamera Fuji terdapat Q menu atau quick menu.
yang memberikan akses ke setting utama kamera. Yang menarik bagi saya yaitu di mode video, isi quick menu akan menyesuaikan. Format video yang bisa dipilih di kamera ini sangat banyak ya, dari resolusi 4K sampai Full HD. Untuk 4K-nya kita bisa pilih sampai 60p dalam berbagai kualitas mbps. Juga ada pilihan slow motion sampai 240p di resolusi Full HD. Saat kita pakai mode auto, kita masih bisa mengatur beberapa parameter, termasuk memilih kualitas gambar dan format RAW. Seperti kamera Fuji lainnya yang memiliki layar besar, layar kamera ini juga memiliki task function, misalnya swipe up untuk menampilkan histogram, swipe down untuk menampilkan electronic level, dan sebagainya. Ternyata banyak sekali ya fitur-fitur di kamera ini yang menarik. Selain dia desainnya lebih simpel ya, jadi punya mode yang auto, mode PASM, dia juga punya grip yang dalam, dia punya 5 axis stabilization di body, dan dia juga punya layar LCD yang bisa diputar-putar seperti ini, sangat membantu untuk foto maupun video. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan kamera Fuji yang lininya lebih atas ya, lebih pro, misalnya X-T1 digit, X-T3, X-T4, X-H1, ya tentunya mulai kelihatan nih kelemahan kamera ini. Misalnya dia hanya memiliki satu cut memory slot saja, dia tidak memiliki opsi untuk memasang baterai grip. Dan juga dia tidak weather shield. Jadi teman-teman yang mungkin ingin membeli kamera ini, menggunakan kamera ini harus sangat berhati-hati jika menggunakannya di kondisi cuaca buruk, misalnya hujan-hujanan atau suhu yang ekstrim, misalnya sangat rendah suhunya dan badai debu. Tapi mengingat bahwa kamera ini adalah termasuk ke lini menengah dengan harga yang tidak terlalu mahal, yaitu sekitar 15-16 juta dengan ukuran yang sangat compact, tentunya kamera ini sangat saya rekomendasikan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di review kali ini bisa membantu teman-teman untuk memilih kamera mirrorless. Sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Bye-bye!